Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan turunan fungsi transender. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Winda Suci Lestari Nasution SPDI MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami mempresentasikan pada hari ini. Sebelum masuk ke materinya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jericho Satria Sukmaripa. Nama saya David. Nama saya Satria Wijaya. Saya Muhammad Alif Mahendra. Materi pertama akan dijelaskan oleh Yang pertama itu ada turunan logaritma natural. Di turunan logaritma natural ada dua bentuk umum turunan logaritma natural. Untuk satu logaritma fungsi yang bentuknya kayak gitu, f dan uf. Contoh soalnya fx sama dengan ln 3x ln x kuadrat plus 1 sama sin x. Kalau ketemu soal yang begini, maka rumusnya ini. Definisi ux dan uaksen x. Ux fungsi di dalam ln, contohnya fx dan 3x. Nah, 3x itu ux-nya. Sedangkan uaksen x-nya itu turunan dari 3x, yaitu 3. Bentuk kedua, bertata x logaritma. Seperti fx sama dengan a dikali ln x. Contoh soalnya fx sama dengan 4 kali ln x minus 2 kali ln x sepertiga kali ln x. Kalau ketemu soal yang kayak gini, akhir rumusnya kayak gini. Ini ada turunan dari sin konstan. Saya tampilin lagi biar nggak lupa aja. Masuk ke soalnya. Bentukan turunan logaritma natural dari fx sama dengan 3x. Pertama, lihat ini bentuk ke satu apa kedua. Karena ln 3x yang ada di habis ln berarti bentuk pertama. Masukin rumus bentuk pertama. Rumusnya ini. Terus masukkan soal ke dalam rumus. 1 per ux nya kan 3x. Uaksen x nya turunan dari 3x yaitu 3. Jadi 3 per 3x disederhanain jadi 1 per x. Yang kedua, contoh soal kedua. Fx ini pakai bentuk pertama lagi, masukin rumusnya. Masukkan soal ke dalam rumus. Ux nya ini sin x. Uaksen x yaitu uaksen x nya turunan dari sin x yaitu cos x.
menjadi cotan X. Ada yang belum dimengerti? Atau bisa dicatat dulu? Sudah ya? Saya hapus ya? Sudah ya? Masuk ke soal berikutnya. Ini masih menggunakan bentuk pertama. Masukkan rumus bentuk pertama. UX yaitu x kuadrat plus 2x dikali aksen x itu turunan dari x kuadrat sama 2x, jadi 2x plus 2 sama dengan gabungin jadi 1. Lanjut soal berikutnya. Ini masih menggunakan bentuk pertama. Masukin rumusnya. UX-nya adalah sin 4x plus 2. Kita masukin ke UX. Itu aksen X ada turunan dari sin sama 4x, yaitu cos sama 4x nya 4. Lalu masukkan lagi 4x plus 2. Empatnya turun ke sini, terus dikali cosnya jadi ke sini, jadi ke 1. Cos x dengan 4 cotan 4x tambah 2. Kenapa cot? Karena cos per sin, jadi cot.
Silahkan dicatat dulu. Gitu ya. Kalau misalkan U-nya yang mana? U-nya yang ini, sin 4x plus 2. Itu U-nya? UX ya Bu, UX ya? Iya, X ya. Iya. Sin itu ya, sin 4x sama 2. Iya. Ya. Ah. Terus kalau di situ di sebelahnya ln x kuadrat tambah 2x, U-nya yang mana? U-nya ini ya, x kuadrat plus 2x. U sama x Bu, digabung. Iya. Iya. Berarti U-nya yang x kuadrat Plus tambah 2x. 2x. Coba gini nak, itu U. Ya. U. Yang di atasnya, paling atas. Sini. Nah, kasih tahu itu U. Di bawahnya aja. Oh, di bawahnya. Itu tandain bulan itu sebagai UX. bukan UX nah. Kok bukan UX? U dong. Iya. Gimana nih? Gini, itu U. Itu menandakan x kuadrat tambah 2x semuanya itu kan bukan A ya. Bukan x-nya doang kan. Semuanya. Dari samping aja langsung. Ya, Dari samping dulu. Sini ya. Nah. U. Ya, lanjut ya. Enggak, bukan gitu. Bukan UX. Ke bawah ini kan sampai ke itu. Siapa yang ngerti? Tulis nggak tulis? Maksudnya. Nah. Ya, betul. Itu sebagai U. Berarti kalau itu sebagai U, yang sebelahnya lihat nak, sin apa tuh? Sin 4x 4x tambah 2. U-nya yang mana sebagai U? Dimulai dari sin atau dimulai dari 4x tambah 2? Dimulai dari sin. Dimulai dari Sin. sin tandai kalau gitu. Sin. Dari sin ke sin. Nah, itu sebagai U. Oke, lanjut. Bentar. Ini hapus. Itu kan ada U aksen sama U aksen juga kan? Iya. Itu 2x plus 2 sama cos kali 4. 4x plus 2 Oh, yang ini. Iya. Kenapa? Yang sebelah sana juga X sama. Ini sebelah sana. Itu cos kali 4 itu dari mana? Cos ini turunan dari sin, terus 4 ini turunan dari 4x. Oh, jadi dari sin kan itu. Ya, UX kan turunan dari U aksen X kan turunan dari UX tadi sudah ada di pepet. Udah. Oke, kita tanya lagi. Tahu ya? Belum tanya. Lanjut soal ke yang akar. Ini makanya bentuk pertama lagi ke masukin rumusnya. Akar X itu sama aja dengan X pangkat setengah. Dikali itu turunan dari X pangkat setengah, yaitu per 2 X pangkat
pangkat minus setengah sama dengan jadi langsung dikali aja x per setengah pangkat setengah dikali seper x pangkat setengah dikali seper 2 sama dengan seper 2x. Lanjut ke soal yang berikutnya. Dan x. Nah ini memakai bentuk kedua, masukin rumus bentuk kedua, yaitu a dikali per x. Langsung masukin aja, a nya itu adalah 4 dikali per x sama dengan 4x. Ada yang ingin ditanya? Dijelaskan oleh Dedito. Di sini ada turunan eksponen natural. Eksponen natural adalah bentuk eksponensial yang menggunakan bilangan e sebagai basisnya, di mana e merupakan konstanta matematika tak hingga desima yang bernilai sekitar 2,718. Fungsi ini sangat penting dalam kalkulus karena sifat uniknya, yaitu perubahan laju fungsi eksponen natural sebanding dengan nilai fungsi itu sendiri. Eksponen natural sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan atau peluruhan yang terjadi secara kontinu, seperti pertumbuhan populasi, radioaktivitas, dan proses keuangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang turunan eksponen natural. Di sini kita punya contoh A, yaitu bentuk fungsi dari fx sama dengan e pangkat 2x. Di sini kita akan menggunakan rumus J-rule, yaitu aturan rantai. Turunannya yaitu di sini UX menandakan 2x dan turunan dari 2x adalah U aksen x menjadi 2. Di sini aturan fungsinya adalah fx e pangkat ux. Maka turunan dari fx e pangkat ux adalah f aksen x sama dengan EU X kali U aksen X. Maka jawabannya adalah F aksen X. Di sini UX diambil dari sini menggunakan rumus ini. Jadi 2 pangkat 2x kali 2.
X sama dengan 2X kan, itu bawahnya U aksen terus Ini. dalam kurung X sama dengan 2 Iya. itu kurungnya kan ada kira nah, Udah? Saya hapus ya. Oke, saya lanjut ke soal yang B. Bentuk fungsi dari fx sama dengan e pangkat 4x pangkat 4x pangkat 2. Di sini kita punya bentuk fx e pangkat u x yang turunannya adalah f aksen x sama dengan e pangkat ux kali u aksen x. Langkah pertama kita tentukan dulu ux-nya. Di sini adalah ux-nya 4x pangkat 2. Ini. Langkah kedua kita turunkan. Kita cari u aksen x menggunakan aturan turunan pangkat, yaitu d per dx x pangkat n sama dengan n x n min 1 yang diartikan d per dx dan kurung 4 x pangkat 2 ini menjadi n yang 4 kali 2x sama dengan 8x. 4 kali 2 8. Oke, langkah ketiga kita gunakan rumus turunan menjadi f aksen x e u pangkat x jadi kali u aksen x menjadi f aksen x sama dengan e ux ini 4x pangkat 2 kali 8x. Nih. Silakan difoto dulu. Ux atau 4x? X ini Pak. Udah beda. dia per dx kan dari n kali x n kurang 1 kan ya, Mana? itu tuh n kali x n kurang 1 kan ya, Ya. n kurang 1 nya juga main juga dibuatkan soal kan n nya 4. N kurang 1 itu dari 2 dikurang 1 jadi hasilkan 1. Jadi min 1 itu bisa ditulis n
N-nya tuh 2. 2 turun ke depan, jadi 2 kali 4 8. Kalau gini deh, Tapi itu N di situ. Coba. ulang-ulang. Iya, susah baca. Di sini ada soal f x sama dengan e 4x 4 pangkat 2. Jika f x sama dengan e u x, turunannya adalah f aksen x sama dengan e u x kali u aksen x. Oke. Dalam hal ini ux adalah 4 x pangkat 2. Nih. Oke. Turunannya u aksen x menjadi 8x. Dari mana? Dari mana 8x dari 4x pangkat 2. Pangkat kita pindahkan ke depan menjadi min 1, menjadi 2 4x min 1 dengan rumus d per dx ax n sama dengan a n x pangkat n min 1. Nih sama. Di sini kita punya 4x pangkat 2. A-nya adalah 4, N-nya adalah 2. Oke? Maka turunannya adalah d per dx 4x pangkat 2 sama dengan 4 kali 2 x 2 min 1. 2 min 1 kan hasilnya 1, jadi tidak usah ditulis. 4 kali 2 hasilnya adalah 8x. Oke? Maka f aksen x sama dengan e 4 x pangkat 2 kali 8 x. Ini jawabannya.
Ataupun jawabannya berubah menjadi F aksen X sama dengan 8 ini bisa dipindah ke depan. Dua-duanya benar, sama aja. Cuman lebih enak dilihat 8 X E 4 X pangkat 2. Sama aja. Di sini ada contoh lagi yang di turunan eksponen natural. Itu contoh yang pertama itu ada yang A itu fx x kuadrat x min x pangkat 2. Rumusnya sama kayak tadi untuk fx f aksen sama dengan u dikali u aksen. Nah, u itu dari mana? U itu di sini. U itu mana? Min x 2. Nah, kita kan U-nya ini mau diaksen itu turunin. Nah, maksudnya kan tadi kan A min dikali N dikali X dikali min 1. Nah, A-nya itu adalah si nilai ini min 1 di X itu kan ada dia nilainya 1, jadi ada min 1. X N itu adalah 2. Jadi dikali 2 dikali X-nya itu 2 min X 2 dikurang 1. Jadi hasilnya min 1 dikurang 2 itu adalah hasilnya dikali 2 itu adalah min 2 kali X. Karena 2 dikurang 1 kan X min 1 pangkat 1. Pangkat 1 itu nggak usah ditulis, tinggal ditaruh aja. Nah, kita balik ke sini lagi karena kita udah dapat aksennya. Mari kita terus ulang lagi. E-nya itu kan hasilnya ini E sama dengan kuadrat min kuadrat X pangkat 2 dikali min 2X. Bisa juga kita balik kayak tadi, min 2X dikali X min kuadrat X pangkat 2. Hasil ini yang A. Ada mau ditanya? Ada mau foto? Itu yang f aksen x dengan itu itu f aksen x. Ini? Ya, sebenarnya itu aksen apa? U. Iya. Fx sama dengan 4x kuadrat dikali kuadrat x. Nah, itu soalnya salah tulis itu kan 2 hasilnya kuadrat x. Iya. Nah, di sini kan ini sama dengan u, ini kan V. Nah, dari syarat kalian itu ada syaratnya itu Fx sama dengan U aksen dikali
dikali V aksen ditambah U biasa dikali lagi sama V aksen. Nah dari itu kita akan cari dulu nih nilai U aksennya berapa sama V aksennya berapa. U biasa itu sama dengan kan 4x pangkat 2. Maka U aksen itu adalah 4 dikali 2, hasilnya kan 8. Jadi itu 8x. Nah, karena di sini ada kan rumus itu kan dimin 1 kan ya. Jadi 2 dikurang 1. Jadi hasil 1 di sini. Karena 1 kita harus tulis. Nah, untuk ini hasil U-nya, U aksen. Untuk V-nya itu kan E kuadrat X. Nah, kalau kita turunin sama aja hasilnya tetap X, E kuadrat X karena sudah akan dinilai ya. Nah, di sini kita udah dapat ini. Kita masukin rumus ini. Nilai ini masuk rumus ini. Fx F aksen kuadrat X equal X. Maka kita masukin nilainya U aksen adalah 8x dikali V aksen Vx itu adalah Ex E kuadrat X. Kita tambah lagi sama yang ini Ux sama dengan itu kan 4x pangkat 2 dikali V aksen hasilnya sama aja di E kuadrat X. Nah kita tinggal turun, kita coba turun dulu aja. Jadinya Ex 8x dikali x kuadrat ditambah 4x kuadrat 2 dikali x kuadrat x. Nah, di sini hasil segini. Tapi kita bisa sederhana lagi karena nilai e-nya ini ada 2, bisa kita sederhanain yang sama. X kuadrat kita yang sama nih, jadi kita tulis begini aja. E kuadrat x nah, E kuadrat X kan sama nih. Kita taruh kurung yang ini dari yang terkecil. Yang kecil kan 8x, berarti 8x ditambah 4x kuadrat. Ini hasil akhirnya. Ada yang mau nanya? Ini soal terakhir nih. Sekarang kita akan lanjutkan ke moderator. Ada yang mau bertanya soal materi yang tadi? Kita buka sesi tanya dulu. 4 orang untuk sesi tanya pertanyaan. Tapi bukan aku yang ini juga pengen tanya yang pojok suaranya yang 4 yang fx. Nah iya itu tuh rumus atau emang hasil dari turunan? Ini rumus untuk perkalian. Kali kan perkalian. Ini rumus perkalian untuk hasil ini. Jadi dari yang hasil perkalian itu dan itu kan udah dijabarin tuh aksen sama aksen tinggal dimasukin semua. Nah, masukin semuanya ke sini. Siapa yang mau bertanya? 4 orang. Siapa? Perkenalkan nama saya Sakai Supasya. Saya dari kelompok 1
saya ingin bertanya untuk yang di pojok kanan atas itu yang fx sama dengan u aksen x p x tambah u x p aksen sama x itu rumus atau apa? Terima kasih. Nah di sini tuh ini fx sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen itu untuk rumus perkalian ini. Jadi kita pertama cari dulu u aksennya sama v aksennya, baru masukin rumus ini. Ini untuk perhitungan ini. Udah paham? Siapa lagi yang mau bertanya? 3 orang lagi. Nama saya Andreas Sudarkatra dari kelompok 4. Mau bertanya itu kan EX dikali EX lagi, aku nggak EX pangkat 2. Begini nih. Yang saya kan EX tuh, langsung nggak EX pangkat 2 kan sebelum akhirnya. Iya. Iya. X rumah X. Ntar kalau misalnya di sini di pangkat 2, ntar hasilnya berarti x ada di nilai 2 dong. Berarti ntar kalau kita balikin ke sini lagi ntar hasilnya jadi beda, apa? Karena di sini kan nggak ada kuadrat. Kita kan cuman kita samain doang, jadinya kita ini kan nilai sama, kita taruh saja sini. Kalau kita taruh pangkat 2 di sini, kan kita mau kali pelangi kan ya. Ntar hasilnya jadi nggak sama. Jadi ntar sini malah ntar ada pangkatnya. Karena kalau kita kali gini, x dikali 8x, maka hasilnya kan 8x dikali EX. Nah, EX dikali 4x hasilnya jadi gini. Kalau kita taruh kuadrat, hasilnya malah ntar jadinya ada kuadratnya. Coba. Saya tadi mau tanya yang awal tuh dari yang penggunaan logaritma natural tuh. Kan biasanya kan sebelum persoalan, maaf. Nah, oke itu udah kok. Ini ya bebas bapak sudah. Kan logaritma natural kan ya. Nah, di situ kan ada AFX. Ln itu apa? Emang ln itu logaritma natural juga. Berarti nggak ngaruh sama aksen-aksennya nggak ngaruh. Kalau ada len berarti itu dia soal logaritma natural. Oh, dari bahasa emang gitu. Saya William dari kelompok 5. Saya mau nanya yang soalnya David Lai tadi yang pertama. Coba dulu. Yang itu kan tadi dia ada nulis rumus tuh yang D per dx E pangkat U sama dengan E pangkat U kurang U aksen, ada nggak? Iya. Ada. Nah itu nggak kepake ya rumusnya? Kepake. Kepake. Di mana? Yang turunan fungsi jadi F aksen X E U X kali U aksen X. Kok dikali? Bukan dikurang? Enggak dikurang. Lah tapi di rumusnya dikurang. Titik. Itu yang E pangkat U sama dengan E pangkat U kurang U aksen. Iya. Dikurang. Titik. Itu titik sebenarnya, Iya. bukan kurang. Bukan. Oh. Rumusnya. Nah,
sudah cukup bagus dari sesi penampilannya. Namun mungkin ada yang sedikit kurang dari siapa namanya tadi? Ya, itu penjelasannya menurut saya agak terburu-buru. Kalau untuk David menurut saya penjelasannya udah oke, terus dengan cara menjawabnya juga udah mudah dipahami. Cuma setelah menjawabnya itu kan tadi udah mulai detail-detailin ya, tapi itu menurut saya tulisannya diberantakan, jadi saya bingung nih harus nyatetnya mulai dari mana lagi. Kalau untuk penjelasannya saya ngerti, cuma buat disalin ke catatannya jadi agak bingung gitu. Terus buat Satria penampilannya juga udah oke, mungkin agak terburu-buru sedikit cuma masih bisa dipahami menurut saya. Terus sama cara ngejelasin pertanyaannya udah oke menurut saya, udah bagus. Dan untuk moderator saya apresiasi aktifannya dalam mengatur suasana kelas. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau kasih tanggapan. Nama saya Ivan dari kelompok 5. Saya mau kasih tanggapan untuk yang presentasi sudah bagus, untuk penjelasannya juga oke sih. Ya mungkin tulisannya sih yang belum, agak saya bengkok gini kalau baca. Makasih. Waalaikumsalam. Iya, duduk dulu. Ada ibu nih namanya si Satria, ya. Satria kan? Terus namanya David. Iya. Alivia. Aliandra, ya. Terakhir Jericho ya. Jericho sebagai moderator. Ada nyampe materi nggak dari pertama? Yang belum tadi yang baca. Oh, tadi ibu nggak tahu ya? Ada tadi. Ibu ada tadi ya? Ada eksponen ya? Iya. Oh,